Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roif Ramadhan Adriansa, nomor NIM 12631121235 dari kelompok 7. Dan saya di sini akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengajar Dr. Zulfa Ismawati MPD. Saya di sini akan mempresentasikan tentang data dan metode pengumpulan data, pelaksanaan dan pengumpulan data, dan proses penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek dalam penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi dari informasi, tetapi informasi lebih menonjolkan segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Selain data, ada juga pemahaman yang mirip dengan data, yaitu fakta yang memiliki pengertian, yaitu objek penelitian yang relatif tidak dapat dipisahkan dari objek penelitian itu sendiri. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu data nominal. Data nominal yaitu data yang memiliki ciri-ciri kelompok, yaitu data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah yang menurut kategori, seperti umpamanya menurut kategori jenis, sifat, atau kondisi yang memiliki variasi menurut bahannya atau frekuensinya. Yang selanjutnya, data kontinum. Bisa dikatakan dengan data kontinum karena data ini memiliki gejala kontinum. Gejala tersebut dapat bervariasi menurut tingkatan atau berjenjang. Data kontinum ini dibagi menjadi data ordinal, data interval, dan data rasio. Data ordinal adalah data dalam suatu urutan tertentu atau dalam satu seri dan bisa disebut berbarikat atau ranking. Yang kedua, data interval. Data interval adalah data yang mempunyai ruas atau interval atau jarak yang berdekatan dan sama. Yang terakhir, data rasio. Data rasio adalah sebuah data yang memiliki titik nol absolut. Dengan kata lain, rasio memiliki semua ciri-ciri dari data interval dan ditambahkan mempunyai titik nol absolut sebagai titik permulaan. Selanjutnya, data dan sumber data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu data primer. Data primer itu adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau dalam objek penelitian. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber data ini yang kedua setelah sumber data primer. Data sekunder diklasifikasi menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Selanjutnya itu tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, metode angket. Metode angket dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, angket langsung tertutup. Angket ini dirancang untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri dan alternatif jawaban telah tersedia di angket tersebut. Angket langsung terbuka. Angket ini merupakan daftar pertanyaan untuk memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab keadaan yang dialami sendiri tanpa alternatif jawaban. Selanjutnya, angket tak langsung tertutup. Maksud angket ini untuk merekam data tentang apa yang diketahui oleh responden,
perihal objek dan subjek tertentu, serta data tidak mengenai diri responden itu sendiri. Yang selanjutnya itu yang terakhir, angket tak langsung terbuka. Angket tak langsung terbuka memiliki ciri-ciri yang sama dengan angket langsung terbuka, tetapi terdapat alternatif jawaban pada angket tak langsung terbuka ini. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari metode angket. Kelebihan dari metode angket itu yang pertama adalah metode angket memiliki biaya yang lebih murah. Yang kedua, pengumpulan data lebih mudah. Yang ketiga, memiliki waktu yang relatif sedikit. Yang keempat, kalau metode ini menggunakan jasa pos, maka tidak terikat pada petugas pengumpulan data. Kekurangan data angket adalah yang pertama, metode angket hanya dapat digunakan responden yang bisa baca tulis saja. Yang kedua, menggunakan metode angket bisa menyebabkan peneliti terlalu banyak membutuhkan kerjasama dengan objek penelitian. Selanjutnya, metode wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kalau pengertian dari pewawancara adalah orang yang menggunakan metode sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama yaitu wawancara sistematik. Wawancara sistematik ialah wawancara yang bisa dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman yang tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Yang kedua, wawancara terarah. Wawancara ini sedikit lebih formal tetapi tidak lebih jauh formal dan tidak sistematik bila dibandingkan dengan wawancara sistematik. Dan wawancara terarah memiliki kelemahan. Selanjutnya, metode observasi. Observasi itu adalah suatu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spektif bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi itu tidak terbatas pada seseorang tetapi juga dalam objek-objek alam yang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari metode observasi. Yang pertama adalah observasi langsung. Maksud dari observasi langsung ialah pengamatannya secara langsung pada objek yang diobservasi, dalam arti tidak menggunakan media-media transparan. Yang kedua, observasi berstruktur. Di observasi berstruktur ini, peneliti sudah tahu aspek apa yang akan diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, sebab peneliti sudah mempersiapkan materi pengamatan dan instrumen. Yang selanjutnya, observasi tidak berstruktur. Dalam observasi tidak berstruktur dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Selanjutnya, observasi kelompok. Observasi ini dilakukan secara berkelompok terhadap beberapa objek sekaligus. Selanjutnya, observasi eksperimental. Pada observasi eksperimental ini, objek pengamatan dapat dimodifikasi di laboratorium. Dalam pengertian laboratorium seperti kelas, tempat praktikum, kelompok binaan, dan lain-lain. Yang terakhir, observasi partisipasi. Observasi partisipasi itu adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang. Selanjutnya, metode dokumentasi. Yang pertama dibagi yaitu dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Yang kedua yaitu dokumen resmi. Dokumen resmi ini dibagi menjadi dokumen interim dan ekstrim. Dokumen interim merupakan memo, pengumuman instrumen, kalau dokumen ekstrim berupa majalah, buletin, dan berita-berita. Selanjutnya itu metode eksperimental.
Eksperimental ialah suatu metode yang dipakai untuk mengetahui pengaruh dari suatu media, alat, atau kondisi yang diadakan terhadap suatu gejala sosial berupa kegiatan dan tingkah laku seseorang atau kelompok individu. Untuk mengetahui pengaruh tersebut, maka individu yang diteliti dimodifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pola kelompok tunggal. Yang kedua, pola kelompok paralel, dan yang akoivalen. Yang ketiga, pola kelompok rotasi. Yang terakhir, metode penelusuran data online. Yang dimaksud dengan metode penelusuran data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkannya berupa data maupun informasi teori secepat atau semudah mungkin. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengumpulan data itu akan dipresentasikan oleh teman saya, Muhammad Rizal Abidin. Untuk saya, cukup sekian presentasi dari saya kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.